dilaksanakan untuk tahun keempat, artinya dari tahun 2000 ya, dan 2021 ya. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pemerintah Kota Palembang mengajak masyarakat untuk mengikuti rangkaian acara peringatan pertempuran 5 hari 5 malam. Banjir rendam Dusun 5 Pandan Banyu Asin, warga harapkan perda untuk normalisasi sungai. Pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang kami hadirkan pagi ini, Jumat 27 Desember 2024, yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edins, kita mulai dengan informasi yang pertama. Pemerintah Kota Palembang mengajak masyarakat untuk mengikuti rangkaian acara peringatan pertempuran 5 hari 5 malam. Peringatan Perang 5 Hari 5 Malam bakal digelar kembali pada 28 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Bertempat di Gedung Kesenian Kota dan Lawang Borotan, perang heroik yang terjadi pada tahun 1947 itu akan diperingati dengan serangkaian acara. Ketua Pelaksana Peringatan Perang 5 Hari 5 Malam, Febri Alintani mengatakan, adapun sejumlah acara yang bertemakan perjuangan tersebut, diantaranya pameran foto, lomba puisi, lomba fashion, lomba menyanyi, pameran barang antik, diskusi sejarah dan budaya, serta nonton bareng film dokumenter. Febri mengajak warga Palembang dan siapapun yang ingin mengisi masa liburan akhir tahun ini untuk menyaksikan rangkaian acara peringatan Perang 5 Hari 5 Malam. Bagi masyarakat yang berminat mengikuti perlombaan dapat langsung melakukan pendaftaran pada hari pertama pembukaan. Di hari pertama, tanggal 28 Desember, itu ada pembukaan. Insya Allah dihadiri oleh Wali Kota Palembang. Kemudian ada pameran foto selama 5 hari dan juga barang jadul. Lalu ada diskusi selama 3 hari, diskusi sejarah, dan juga ada parade puisi dan nyanyi lagu-lagu perjuangan. Juga ada lomba dan berbagai kegiatan lain yang terkait dengan perjuangan. Nah, pada hari puncak tanggal 1 Januari itu ada pawai kendaraan dan juga ada pembacaan narasi perjuangan pertempuran 5 hari malam. Lalu juga ada atraksi bela diri dari Bung Baja. Dalam acara yang memasuki tahun keempat ini, sebanyak 70 komunitas terlibat. Febri menekankan pentingnya memperingati peristiwa bersejarah yang membuat sekitar 3.000 tentara Indonesia dan juga dibantu rakyat pada masa itu gugur sebagai pejuang. Menurutnya, pertempuran di Palembang juga tak kalah heroiknya dengan sejumlah pertempuran di kota lain seperti 10 November di Surabaya, 5 hari di Semarang, serangan umum 1 Maret di Yogyakarta dan Palagan, Ambarawa di Jawa Tengah. Palembang adalah salah satu wilayah yang strategis karena kekayaan alam dan merupakan pusat pemerintahan serta militer, menjadikan kota ini sebagai target Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. Tapi bagi rakyat Palembang, pertempuran ini menjadi sebuah momentum untuk mempertahankan tanah airnya supaya penjajahan tidak terulang kembali pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rocky Pratama melaporkan. Sementara itu, sejarawan Universitas Sriwijaya Syarifuddin Yusuf mengatakan wawasan mengenai Perang 5 Hari 5 Malam di Palembang merupakan pengetahuan yang sangat penting terutama bagi generasi muda sebagai wujud dari masyarakat di Palembang, Sumatera Selatan. Menurutnya, guru masih enggan menyampaikan peristiwa tersebut sebagai materi sejarah lokal di luar kurikulum yang sudah harus diajarkan. Dalam materinya mengenai Perang 5 Hari 5 Malam, beberapa faktor yang menyebabkan Belanda sangat ingin menguasai Palembang hingga terjadi Perang 5 Hari 5 Malam, diantaranya ekonomi dan politik. Nah, cuma yang generasi muda ini, yang umur-umur ya 20-an ya, barangkali itu kurang. Ya. Kenapa? Karena walaupun dia, anggaplah dia sampai tamat SMA ya, di SMA, itu mata pelajaran sejarah yang membahas tentang Perang 5 Hari 5 Malam tidak ada dalam kurikulum. Nah, repotnya guru-guru tidak berani untuk
menyampaikan materi lokal di luar kurikulum yang ada. Jadi semestinya sasaran pertama kalau mau ini dikenalkan kepada masyarakat, khususnya generasi muda sekarang, itu adalah di lembaga pendidikan. Ia menambahkan, perang 5 hari 5 malam berlangsung di wilayah Palembang, mulai dari Rumah Sakit Caritas, Bagus Kuning Pelaju, Gedung Handelszaken, Talang Semut, dan Pusat Kekuatan Belanda di Benteng Kuta Besar PKB. Wawasan mengenai perang 5 hari 5 malam perlu terus diperluas dan diperkenalkan pada generasi muda, terutama Palembang. Berikut kita dengarkan seperti apa pendengar komentar masyarakat terkait perang 5 hari 5 malam. Halo, selamat pagi. Saya Naura dari OPI 2. Para pejuang telah memberikan segalanya demi kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. Harapan saya kita tidak hanya mengenang jasa mereka dengan upacara, tetapi juga dengan menjaga kemerdekaan ini melalui tindakan nyata seperti membangun masyarakat yang adil, makmur, dan bersatu. Halo, selamat pagi. Dengan saya Lia dari Talang Kelapa. Menurut saya, perang 5 hari 5 malam adalah warisan perjuangan yang sangat berarti bagi rakyat Palembang. Harapan saya, peristiwa ini terus dikenang dan dihormati, terutama oleh generasi muda. Kita perlu menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran tentang keberanian dan semangat pantang menyerah, agar nilai-nilai tersebut tetap hidup dalam diri kita. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita simak wawancara reporter RRI Nova Ariana mengenai perang 5 hari 5 malam bersama akademisi UIN Raden Fata Palembang, Kemas Ari Panji. Dilaksanakan untuk tahun keempat, artinya dari tahun 2000 ya. Nah, 2021 ya. Oke. 2001, 2022, 2023, 2024. Jadi pelaksanaannya gotong royong dari beberapa komunitas-komunitas yang peduli dengan peringatan perang 5 hari 5 malam. Oke. Kenapa harus gotong royong? Karena kalau kita mengharapkan misalnya selama ini inisiasi dari pemerintah, kan mereka selama ini nggak pernah mengadakan atau memperingati dengan berbagai alasan, misalnya tidak ada anggaran, karena di ujung tahun, karena di awal tahun, dan lain sebagainya. Nah, kita ingin menyadarkan semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, dan stakeholder, bahwa pertempuran 5 hari 5 malam ini penting. Karena kalau kita bandingkan dengan pertempuran yang lain, katakanlah pertempuran Surabaya, pertempuran Bandung Lautan Api, pertempuran 5 hari Semarang, pertempuran Ambarawa, Medan Area, dan sebagainya, kita kan paling lama nih, 5 hari 5 malam. Oke. Dan ini terjadi pada masa tahun 47, ketika kita posisi sama dengan daerah lain yang kita dalam keadaan sudah merdeka, namun mau dijajah kembali oleh Belanda, seperti itu. Okay. Nah, ini besar sebenarnya peristiwa ini, tapi tidak dibesarkan. Makanya kita mengajak beberapa komunitas, masyarakat, tokoh-tokoh yang peduli dan mau. Nah, kita sistemnya gotong royong, artinya rembukan, artinya sumbangan. Okay. Apapun yang bisa disumbangkan, tenaga, pikiran, materi, ayo sama-sama kita ngadain gitu loh. Nah, ini udah tahun keempat. Kita berharap nanti di tahun kelima, tahun depan itu pemerintah mulai membuka mata untuk mengadakan event ini dan dianggarkan. Okay. Jadi 4 tahun ini mungkin kita stimulus lah kalau bahasanya itu. Okay. Nah, kenapa semangat gotong royong ini kita ambil? Karena kan memang para pejuang juga dulu kan gotong royong nih, tanpa pamrih. Nah, semangat ini yang kita tiru, karena dulu para pejuang kita, dia berjuang, rela berkorban, mengorbankan harta, nyawa, bahkan juga keluarga gitu, demi satu tujuan, yaitu Indonesia merdeka atau mempertahankan kedaulatan. Nah, kita juga harus punya visi dan misi yang sama, bahwa dengan semangat gotong royong ini, nilai-nilai patriotismenya kita bangkitkan, bahwa Palembang
adalah bagian dari NKRI. Oke. Tanpa Palembang mungkin NKRI tidak sempurna gitu kan. Jadi kita pelengkap menyempurnakan negeri ini atau Indonesia seperti itu. Oke. Kak Kemas, ini merupakan tahun keempat. Nah, masyarakat sendiri dengan seringnya kita menggelar kegiatan peringatan 5 hari 5 malam ini bagaimana? Antusias? Alhamdulillah kalau komunitas sih banyak ya yang terlibat. Cuman mungkin masyarakat ini akan benturannya dengan liburan ini. Kadang-kadang mereka udah punya jadwal keluar gitu ya, jadwal liburan di luar. Nah mungkin itu sekolah-sekolah juga libur kan. Jadi kita tetap kepada prinsip ya ini buat kita loh, buat kita sama-sama, siapapun yang masih ada di Palembang, yang berada di Palembang ataupun yang balik mudik ke Palembang dari luar ke Palembang, yuk gabung. Nah dengan rundown acaranya dibuka tanggal 28, ditutup puncaknya ditutup tanggal 1 Januari. Nah 1 Januari itu ada karnaval, ada pawai, bukan karnaval tapi pawai. Nah pawai ini bisa diikuti oleh siapa saja, boleh bawa sepeda, boleh bawa motor, boleh bawa mobil, tidak harus mobil antik. Mobil Jeep itu kan hanya simbol saja, Jeep, Ontel, Vespa itu hanya simbol-simbol. Yang lain tetap bisa bawa mobil sendiri, bawa motor sendiri, sepeda sendiri gitu loh. Untuk bergabung kita pawai, pawainya kita keliling. Oke, jadi bisa diikuti masyarakat pas pawai nanti ya, Kak? Boleh. Bahkan untuk pembukaan pun di hari pertama itu juga masyarakat sudah bisa hadir di Gedung Kesenian Palembang. Di situ kan nanti ada pemutaran film, kemudian juga ada pameran fotografi. Jadi masyarakat bisa melihat ke Gedung Kesenian, ada foto-foto tahun 47 gitu loh, suasana Palembang pada tahun 47 itu kan. Saat perang itu. Jadi nanti foto-foto itu bisa dilihat, bisa di selfie juga, bisa jepret gitu kan. Nanti di jam ada juga lomba-lomba, dilanjut dengan siangnya nanti pembukaan tanggal 28. Mungkin pembukaannya sekitar tanggal jam 2 atau jam 3 gitu kan. Tapi kegiatan kita udah mulai dari pagi jam 9. Oke. Nah, harapannya semuanya gratis tanpa tiket. Harapannya apa nih Kak Kemas? Karena kan masyarakat kan yang awalnya tidak mengetahui atau sedikit mengetahui, akhirnya kan mengetahui dan lebih banyak menggali tentang. Nah, harapan kedepannya yang paling signifikan untuk peringatan ini sendiri. Harapan kita masyarakat minimal peduli dan ikut, itu saja. Peduli dan ikut. Jadi dia peduli, kita ada perangan 5 hari 5 malam dan dia mau ikut. Nah dengan cara bagaimana? Ya apa yang dia bisa bantu. Misalnya dia ikut pawai, dia ikut menyaksikan pameran, menyaksikan acara-acara atau ikut lomba, apa yang dia bisa saja. Nah makanya jadwal itu di situ nanti ada pameran barang-barang antik misalnya. Nah, dia bisa lihat, kalaupun bisa berpartisipasi. Intinya kita ingin semangat gotong royong ini diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Gotong royong itu jangan diartikan hanya uang ya. Gotong royong itu hadir adalah juga bentuk dari komitmen dia sebagai gotong royong menyukseskan acara ini. Memberikan bantuan itu juga adalah semangat dia untuk memberikan bantuan. Jadi partisipasi lah yang kita harapkan. Dan terbuka untuk umum, siapapun boleh datang dari tanggal 28 sampai tanggal 1. Oke, jadi intinya semangat gotong royong yang lebih prioritas dalam peringatan ini Kak Kemas ya? Ya, nanti kita kolaborasi juga dengan pemerintah di tanggal-tanggal 31 itu kan ada malam tahun baruan tuh. Nah, jadi sekalian dia bisa lihat di Gedung Kesenian juga nanti bisa menyaksikan tutup awal buka tahun dan tutup tahun dan buka tahun kan, seperti itu. Nanti untuk tahun ini mungkin ada agak spektakuler, ada pagelaran drone seperti itu, drone dan lampu LED ya. Nanti ada gambar-gambar di langit seperti itu kan, video. Oke, itu terkait perang 5 hari 5 malam drone itu. Ya, dari perang 5 hari 5 malam dan kita bantu juga pemerintah dalam festival itu. Jadi pas kebenaran momennya pas tahun baru gitu kan. Jadi untuk yang 5 hari 5 malam Gedung Kesenian dan Lawang Borotan. Kecuali pawai. Kalau pawai kita keliling Palembang. Siap. Kak Kemas, terakhir ini apa ajakan untuk ke masyarakat Palembang dalam peringatan perang 5 hari 5 malam ini? Ya, untuk warga Palembang hadiri, jangan lupa tanggal 28 sampai tanggal 1 semuanya harus support habis. Dan kegiatan gratis peringatan ya? 5 hari 5 malam. Dan gratis. Semuanya tanpa kecuali. Oke. Baik Kak Kemas, mau kasih statementnya untuk RRI. Ya, apa?
Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, banjir merendam Dusun 5 Pandan Banyuasin, warga diharapkan Pemda untuk normalisasi sungai. Intensitas hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir membuat Dusun 5 Pandan, Desa Lubuk Lancang, Kecamatan Suaktape, Kabupaten Banyuasin terendam banjir dengan kedalaman hingga mencapai pinggul orang dewasa. Kondisi ini mengganggu aktivitas warga, termasuk anak-anak sekolah yang terpaksa absen akibat akses jalan yang tergenang. Nurul Aini, warga setempat mengungkapkan bahwa banjir menjadi langganan setiap musim hujan deras. Air selalu menggenangi jalan sehingga warga sulit beraktivitas. Warga menilai penyebab utama banjir adalah pendangkalan sungai di sekitar dusun yang memperlambat aliran air. Jadi dengan dampak banjir lebih besar itu, jadi guru-guru yang dari luar tidak bisa masuk. Sekarang posisi kita kan ada di SD 14 Suaktape. Dan juga anak-anak sekolah yang mau keluar, baik SMP maupun SMA, terpaksa libur sekolah. Yang dikhawatirkan lagi, kalau misalnya nanti banjir berkelanjutan, sekian lamanya warga anak-anak kita yang untuk sekolah. Dan harapan kami kepada pemerintah terkait, agar dapat perhatian mengenai masalah banjir. Kemudian yang perlu kami ingatkan lagi masalah jalan, Pak. Biasanya kalau terlalu deras hujan seperti ini, musim-musim sekarang ini, biasanya jalan lumpur, Pak. Sementara itu, Kepala Desa Lubuk Lancang, Rusdi Tamrin, menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta bantuan kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk segera menormalisasi sungai yang dangkal. Namun, hingga kini belum ada realisasi dari pihak terkait. Hujan terlalu tinggi beberapa hari ini, jadi sering banjir. Namun karena ada penyempitan aliran sungai di hilir, jadi aliran air itu apabila hujan tidak deras dan menjadi banjir. Namun tidak berapa lama, dari pagi banjir, mungkin sorenya sudah kering. Namun besar harapan kami, karena ini membutuhkan dana yang besar untuk dapat menormalisasi sungai Jerambak Kuning kalau nama di desa kami tersebut. Meskipun banjir biasanya surut dalam beberapa jam, dampaknya tetap dirasakan oleh warga, terutama akses jalan yang berlumpur dan sulit dilalui. Warga berharap pemerintah segera turun tangan dengan solusi konkret agar aktivitas mereka, termasuk pendidikan anak-anak, tidak terus terganggu. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, memasuki akhir tahun 2024, pemerintah Kota Palembang tetap waspada terhadap potensi banjir. Pemerintah Kota Palembang meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir menjelang akhir tahun 2024. Dinas PUPR Palembang telah menyiagakan 15 tim satuan tugas atau Satgas yang akan memantau titik rawan banjir secara 24 jam. Kepala Dinas PUPR Palembang Ahmad Bastar mengungkapkan pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk memantau kondisi cuaca dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir. Kita juga punya data dengan BMKG, pada saat hujan ekstrim, hujan lebat, tim kita ada berapa. Dengan peralatan dengan person, kita akan lakukan penanganan segera bila ada banjir. Selain itu, Pemkot Palembang juga telah menyiapkan sejumlah peralatan untuk menangani banjir, antara lain 2 mesin pompa portable kapasitas besar dan 4 mesin pompa portable kapasitas kecil, guna mempercepat upaya penanggulangan jika terjadi banjir. Dari Jalan Jenderal Sudirman, Hairul Rizky, RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak Cek Fakta edisi Jumat 27 Desember 2024 yang disampaikan oleh Muhammad Irfan. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax. Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsens, nggak masuk. Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta kita hari ini kita awali dari beredarnya sebuah unggahan poster yang mengklaim pemain sepak bola Indonesia Evan Dimas resmi dinaturalisasi ke Brunei Darussalam. Narasi poster tersebut bertuliskan, resmi Evan Dimas dinaturalisasi oleh Brunei Darussalam, kami kehilangan seorang leader, sampai jumpa di AFF 2024. Faktanya narasi tersebut tidaklah benar.
Dikutip dari situs resmi komdigi.co.id, poster digital yang beredar serupa dengan unggahan akun Instagram resmi milik Evan Dimas @evandimas pada 6 April 2024. Melalui unggahan tersebut, Evan menginformasikan bahwa dirinya berpisah dengan Bayangkara FC, dirinya bergabung bersama tim tersebut sejak 2021 sampai dengan 2022. Sejauh ini Evan Dimas masih bermain untuk Indonesia. Tidak ada laporan ataupun berita mengenai naturalisasi ke negara lain. Kabar terakhir, Evan Dimas kini bergabung dengan Persik Kediri dan berlaga di Liga 1 2024 dan 2025. Jadi narasi dalam poster digital tersebut adalah hoax. Evan Dimas masih berlaga di Indonesia untuk Persik Kediri. Cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebutkan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menyalurkan dana sebesar Rp3.500.000. Unggahan di Facebook itu beredar pada Desember 2024. Narasinya, program bantuan BPJS 2024 pemerintah RI mengeluarkan dana bantuan BPJS sebesar Rp25 triliun untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Dapatkan dana sebesar Rp3.550.000 per orang. Untuk menerima dana tersebut, masyarakat diarahkan untuk mengklik sebuah link. Dalam unggahan tersebut juga disebutkan bantuan sebesar Rp3.500.000 itu dananya bersumber dari anggaran 25 triliun yang diberikan negara. Faktanya dikutip dari komdigi.go.id, tuatan yang diklaim untuk mencairkan bantuan dana sebesar Rp3.500.000 dari BPJS Kesehatan tersebut adalah hoax. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah mengatakan informasi tersebut adalah hoax dan merupakan modus penipuan. Ia juga menyebutkan tidak ada bantuan dan program seperti hal tersebut. Masyarakat diminta untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Cek fakta. Cek fakta selanjutnya, beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto. Unggahan dengan narasi, ambil hadiahnya langsung di WA di bawah 0882 7202 8250. Buruan jangan sampai terlambat. Dalam unggahan itu juga disebutkan bagi masyarakat yang memiliki hutang akan dibantu dilunasi. Hutang bahkan akan dilunasi jika mencapai ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim Presiden Prabowo membagikan hadiah melalui nomor WhatsApp adalah hoax. Dikutip dari situs resmi komdigi.go.id, Presiden Prabowo mengatakan bahwa selama 1 bulan kepemimpinannya sebagai presiden telah memberikan hal yang penting bagi rakyat. Hal penting itu yakni penghapusan hutang di bidang usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Dalam video tersebut, Prabowo tidak menjanjikan memberi hadiah melalui nomor WhatsApp. Setelah ditelusuri, video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas.com pada 2 Desember 2024. Dalam video tersebut, Presiden Prabowo hanya mengatakan ia dan jajarannya sudah memberikan banyak hal penting bagi rakyat meskipun baru 1 bulan menjabat. Itulah cek fakta kita hari ini dari Palembang, Sumatera Selatan. Muhammad Irfan, Plus 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax. Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsens, nggak masuk. Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, diantaranya pemerintah Kota Palembang mengajak masyarakat untuk mengikuti rangkaian acara peringatan pertempuran 5 hari 5 malam. Banjir merendam Dusun 5 Pandan Banyuasin, warga diharapkan Pemda untuk normalisasi sungai. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi.
Vai